Pemirsa, untuk memantau perkembangan terkini arus mudik, Ahmad Muhalin di Merak, Banten, dan juga Esra Ambarita di Tol Cipali, serta Ismalia Meidasari di Tol Kalikangkung, serta Galuh Pandu di Tol Res Area 57. Kita simak laporan berikut ini. Kendaraan yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak, Banten yang berasal dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Terhitung pada hari Minggu ini yang sesuai di mana dengan prediksi PT ASDP Merak yang perkirakan jika lonjakan akan terjadi 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang akan juga menjadi puncak dari arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Kepadatan antrian ini, siapa dan juga pemirsa, tidak terjadi di pintu tol keluar Merak saja, namun kemacetan ini juga terjadi di pintu masuk dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler Pelabuhan Merak, di mana terlihat antrian sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan bus penumpang yang terpantau mengantri sampai dengan ke jalan raya untuk melakukan antrian untuk masuk menaiki kapal. Melihat kondisi seperti ini, siapa dan juga pemirsa, PT ASDP Merak dan juga bersama dengan kepolisian dari Polda Banten sudah membuat sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya membuat sistem penundaan perjalanan atau delaying system bertujuan untuk menyesuaikan ritme arus kendaraan dengan perputaran kapal di Pelabuhan Merak agar tidak terjadi ketersendatan di pintu tol sampai dengan menuju pintu masuk dermaga Pelabuhan Merak. Lalu mengarahkan kendaraan ke area buffer zone atau zona penyangga yang merupakan lahan bagi kendaraan yang berada di berdekatan dengan area pelabuhan sehingga dapat mengurai arus lalu lintas. Kemudian selain itu, petugas tol road Merak Tangerang Merak membuka maksimal 6 gardu transaksi dengan petugas untuk melakukan tapping uang elektronik agar transaksi ini bisa berjalan dipercepat di pintu tol. Maka dari itu, ini kami menghimbau untuk pemirsa atau untuk masyarakat yang akan atau yang sedang melakukan perjalanan mudik melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Merak Banten ini agar memperhatikan jam dan waktu keberangkatan, kemudian mengecek ulang kembali jadwal pemberangkatan dari kapal-kapal Anda. Lalu yang tidak kalah penting ini mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, lalu tiket kapal yang maksimal harus dipersiapkan 1 hari sebelumnya. Hal ini tentunya guna untuk mengantisipasi keterlambatan keberangkatan kapal karena akibat perjalanan Anda terganggu akibat dari antrian di pintu tol masuk di sini dan juga antrian di pintu masuk di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Kembali ke Syafa. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin. Selanjutnya kita akan bergeser ke Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Ada Esra Ambarita di sana. Selamat siang Esra, bagaimana situasi lalu lintas di Tol Cipali siang hari ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Pantauan kami di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 102 Subang, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik yang melintas ke arah jalur 2, jalur kanan maupun jalur kiri. Ini semuanya terpantau ramai lancar. Hanya saja ada kacap kali, beberapa waktu ini bisa terjadi ketersendatan dan biasanya ini terjadi pada pagi hari karena banyak masyarakat ataupun pemudik yang singgah sementara waktu di rest area 102 ini untuk mengistirahatkan diri ataupun untuk melakukan makan bersama keluarga ataupun untuk mengistirahatkan dalam selama perjalanan mudik. Dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari pihak Korlantas bahwa telah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik. Di antaranya adalah sudah diberlakukannya kontraflow dari kilometer 36 hingga 70. Kemudian juga diberlakukan sistem one way dan salah satunya ada di titik saya menggambarkan ini dari kilometer 72 hingga kilometer 414. Dan yang ketiga adalah penerapan taktik rekayasa lalu lintas yaitu berupa penerapan sistem ganjil genap. Ini diberlakukan di kilometer 0 hingga di kilometer 414. Kendati demikian dari pihak kepolisian menekankan bahwa ini diberlakukan rekayasa bersifat situasional atau tergantung dari keadaan volume kendaraan yang ada ketika melakukan perjalanan mudik.
Dapat kami informasikan pula bagi pemirsa atau bagi masyarakat bahwa saat ini yang cukup ditekankan dari pihak kepolisian adalah untuk tidak berhenti di bahu jalan. Karena kerap kali kami perhatikan sedari pagi tadi masih ada saja para pemudik yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat beberapa waktu. Karena polisi sudah melakukan pelarangan, ini sangat membahayakan keselamatan bagi para pengendara. Apabila pemirsa ataupun masyarakat hendak melakukan perjalanan mudik, kemudian hendak beristirahat untuk memulihkan tenaga, ada baiknya terus dihimbau untuk beristirahatlah di sejumlah rest area yang sudah disediakan. Salah satunya berada di tempat saya mengabarkan, yakni di rest area 102, yang mana di sini tersedia sejumlah fasilitas yang terbilang lengkap, mulai dari penyediaan tempat makan, toilet, kemudian juga penyediaan fasilitas posko pengamanan, tempat untuk berteduh, dan bahkan ada fasilitas untuk si kecil bermain dalam memulihkan tenaga sebelum melakukan perjalanan mudik. Tentunya hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengemudi ini bisa menjaga staminanya, kemudian memastikan kendaraan dalam prima sebelum melakukan perjalanan, dan tujuannya adalah tentunya supaya pemudik bisa berjalan dengan selamat hingga berjumpa dengan sanak saudara dengan senang. Demikian, kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita. Selanjutnya kita akan ke Ismalia Meidasari yang ada di Tol Kali Kangkung. Ismalia, seperti apa kondisi terkini di sana? Dapat kami perbarui untuk informasi terbaru di gerbang tol Kali Kangkung. Ini memang volume kendaraan mulai perlahan-lahan naik, dan untuk saat ini di gerbang tol Kali Kangkung ini juga sudah terjadi antrean. Memang sejak pukul 6 pagi tadi ini sekitar 200 meter, namun untuk situasinya masih ramai lancar. Jadi untuk kendaraan yang mengular untuk masuk ke gerbang tol Kali Kangkung ini terpantau ramai lancar, jadi tidak mengular terlalu panjang, hanya sekitar 200 hingga 500 meter. Dan untuk siang ini memang untuk kendaraan ini masih didominasi oleh para pemudik yang datang dari Jakarta. Ini bisa kita lihat untuk Syafa dan juga pemirsa, para mobil atau kendaraan roda 4 ini mengantri masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Yang dimana untuk sebagai informasi Syafa dan juga pemirsa, memang kemarin terjadi lonjakan peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung, namun berbeda halnya dengan hari ini, karena tadi saya mendapatkan informasi dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, yakni Kombes Pol Sony Irawan, bahwa dari volume tol Cikampek ini sekitar 6.500 dan nantinya bisa masuk ke gerbang tol Kali Kangkung 5 hingga 6 jam. Jika di Cikampek mobil sampai pukul 6, kira-kira di sini di tol Kali Kangkung mobil bisa sampai pada pukul 11 hingga 12 siang. Dan untuk peningkatan jumlah kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung ini ada sekitar 2.700 kendaraan. Untuk peningkatan volume pada hari ini berbeda dengan hari kemarin yang setiap jamnya ini konsisten 3.000 kendaraan per jamnya. Dan Syafa dan juga pemirsa, sebagai informasi juga untuk di gerbang tol Kali Kangkung hingga saat ini sudah ada sekitar 68.000 lebih kendaraan yang masuk di gerbang tol Kali Kangkung, mengingat gerbang tol Kali Kangkung ini di kilometer 414 yang sudah dilakukan one way sejak Jumat 5 April 2024 lalu dari kilometer 72 menuju kilometer 414. Siapa dan juga pemirsa, Polda Jawa Tengah ini juga melakukan rekayasa lalu lintas secara inovatif, yang dimana mereka nantinya akan melakukan one way lokal, dan ini one way lokal ini bersifat situasional melihat peningkatan kendaraan yang berada di gerbang tol Kali Kangkung. Namun mengingat bahwa hari ini peningkatannya tidak signifikan seperti hari kemarin, one way lokal untuk hari ini masih belum diberlakukan. Untuk kemarin tanggal 6 April 2024, karena peningkatan begitu tinggi di gerbang tol Kali Kangkung sehingga dilakukan one way lokal di gerbang tol Kali Kangkung pada pukul 4 sore hingga 10 malam. Dan untuk one way lokal ini juga dilihat dari beberapa faktor, seperti yang salah satunya yang sudah saya sampaikan adalah peningkatan dari jumlah volume yang berada di tol Kali Kangkung. Kembali ke Anda, Syafa. Iya, terima kasih Ismalia dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Selanjutnya kita bergeser ke tol Jakarta Cikampek, tepatnya di rest area kilometer 57 sudah ada Galuh Pandu di sana. Selamat siang Galuh, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di sana?
Selamat siang, Safa dan pemirsa. Kondisi arus lalu lintas di kilometer 57 Jakarta Cikampek, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan di titik-titik tertentu pada H-3 jelang Lebaran 1445 Hijriah ini. Namun apabila kami melihat dan kami memantau, sejak H-6 kendaraan yang melintas terjadi tren peningkatan volume arus kendaraan, yang mana bahwa pada setiap hari atau setiap jamnya kami informasikan kenaikan kendaraan ada di angka 1.000 unit kendaraan yang terjadi peningkatan pada setiap jamnya. Dari pantauan kami bahwa pada H-3 ini ada kendaraan yang melintas sekitar 5.000 hingga 6.000 kendaraan melintas pada setiap jamnya, dan ini meningkat sekitar 50% dibandingkan hari sebelumnya. Dan puncak arus mudik sudah terjadi pada 5 April 2024 lalu, yang mana sempat terjadi kepadatan juga di rest area 57 Karawang ini, dan sempat ditutup selama 10 menit karena tidak mencukupi dari sisi keterisian kuota kantong parkir yang ada di rest area 57. Namun di hari ini sudah cukup landai dan hanya sekitar 20% keterisian kantong parkir di rest area 57, artinya tidak ada kepadatan yang berarti. Adapun waktu-waktu favorit yang digunakan warga untuk menghampiri atau beristirahat di rest area 57 sebagai rest area pertama setelah turun dari MBZ adalah waktu usai jam maghrib atau saat waktu berbuka puasa. Dan juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, banyak masyarakat yang melakukan atau berangkat untuk melakukan perjalanan mudik setelah maghrib atau setelah melakukan sholat tarawih, artinya sekitar pukul 7, maka di rest area 57 ini akan terjadi penumpukan mulai dari sekitar pukul 9 malam, dan volume kendaraan akan terjadi peningkatan yang paling padat di waktu-waktu tersebut dari mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Sehingga kami himbau warga untuk melakukan perjalanan mudik di luar jam setelah berbuka puasa atau setelah melakukan sholat tarawih maupun di luar jam setelah melakukan sahur. Dan Anda bisa melakukan perjalanan mungkin pada pagi atau siang hari, karena pada waktu-waktu tersebut kendaraan cukup lengang sehingga Anda akan terhindar dari kemacetan. Adapun sejauh perjalanan dari tol Jakarta Cikampek maupun dari gerbang tol Cikampek menuju ke Kali Kangkung ini masih cenderung lengang, hanya terjadi kepadatan di wilayah Cipali saja. Kontraflow masih terus diberlakukan dari kilometer 36 sampai kilometer 70, dan one way masih dilakukan dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Salva.